adik-adik, puji Tuhan kita boleh kembali lagi bersama-sama dalam ibadah Minggu online kita. Kami yakin percaya kita semua bisa ada sampai hari ini itu semua karena kasih kemurahan Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Untuk itu kami mau ajak adik-adik memulai ibadah Minggu kita. Kita mau mulai dengan menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan dari awal lagi, kita mau katakan, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu.
Puji Tuhan, kita mau satu di dalam doa untuk memulai ibadah sekolah minggu kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali bersekolah minggu secara online Tuhan. Kiranya Kau berkati, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan Yesus. Supaya apa yang kami kerjakan pada hari ini Tuhan Yesus, ibadah kami Tuhan Yesus tidak menjadi sia-sia, tetapi boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Demi hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai ibadah sekolah minggu kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Tiba saatnya kita mau memuji nama Tuhan, kita mau memulai sekolah minggu kita pada hari ini. Kayaknya mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan dari terbit matahari hingga pada masuknya, kita mau tetap memuji nama Tuhan. Haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tuhan adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji nama Tuhan dengan kita katakan dari terbit matahari hingga pada masuknya, kita mau tetap memuji nama Tuhan. Hanya mau ajak lagi adik-adik untuk lebih lagi bersemangat, lebih lagi memuji, memuliakan nama Tuhan, dan katakan hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau
saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dari awal lagi kita nyanyikan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Puji Tuhan adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kami ajak adik-adik untuk lebih fokus lagi, menyiapkan hati, pikiran, dan telinga adik-adik. Dan kita mau sama-sama menyembah Tuhan, menyambut firman-Nya dengan katakan, kita mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Puji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji Tuhan adik-adik, kita mau satu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami mau mendengarkan isi hati-Mu lewat firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Kau yang berkati kakak guru sekolah minggu yang akan membagikan firman-Mu pada hari ini. Biarlah apa yang ia sampaikan boleh hanya berasal daripada Engkau, dan kami anak-anak-Mu boleh duduk diam, duduk manis, mendengarkan dengan fokus, memasang telinga kami, hati kami, supaya kami bisa memahami isi firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Selamat kita berjumpa di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah sekolah minggu pada saat ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar adik-adik? Sehat semuanya? Amin, puji Tuhan. Kak Esther percaya kalau adik-adik, kita semua termasuk guru-guru sekolah minggu semua dalam keadaan sehat, dan Tuhan Yesus yang selalu memberikan kesehatan yang selalu menyertai. Amin. Amin. Pada kesempatan saat ini, Kak Esther bertugas membawakan firman Tuhan mengenai seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Daud. Siapa di sini yang belum pernah mendengar Daud? Pasti sudah mendengar semua ya. Seorang Daud sedari kecil, dia sudah diurapi menjadi raja, dia mengembalakan domba, keluarganya. Dia juga biasa melindungi domba-dombanya dari hewan-hewan buas lainnya. Itu yang membuat dia berani di dalam kehidupannya. Ada satu kisah yang sangat terkenal tentang seorang Daud ketika dia mengalahkan siapa adik-adik? Seorang manusia yang tinggi besar dikatakan di dalam Alkitab yang bernama Goliat. Namun pada saat ini, Kak Esther tidak bercerita mengenai Daud yang mengalahkan Goliat, namun Kak Esther mau bercerita tentang kisah yang lain. Siap mendengarkan firman adik-adik? Amin. Pada saat ini kita mau buka di dalam kitab 1 Samuel 26, ayat yang 1-25. Mungkin ayatnya panjang adik-adik, tapi Kak Esther bisa menceritakan kisahnya, sehingga adik-adik nggak usah membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Nah, bermula dari Daud yang mengalahkan Goliat, sehingga rakyat Israel sangat bersukacita. Mereka menari-nari, mereka memuji Tuhan, dan salah satunya mereka bernyanyi di dalam 1 Samuel 18 dikatakan,
Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, namun Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu jumlahnya lebih daripada beribu-ribu. Rakyat Israel semua memuji Daud, mengatakan Raja Saul mengalahkan beribu-ribu, namun Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Selalu dinyanyikan seperti itu. Sehingga adik-adik, ada seseorang yang tidak senang dengan kata-kata itu. Siapa adik-adik yang tidak senang ketika rakyat Israel mulai berteriak, Saul mengalahkan beribu-ribu namun Daud berlaksa-laksa? Iya, dia adalah Raja Saul adik-adik. Raja Saul ternyata tidak suka dengan pernyataan itu. Dia iri adik-adik. Dia dengki kepada Daud. Rakyat sekarang memihak kepada Daud. Rakyat tidak memihak lagi kepadaku. Raja Saul berpikir seperti itu. Dan tahu adik-adik, sejak saat itu Raja Saul mendengki Daud dan Raja Saul hendak membunuh Daud adik-adik. Menyeramkan sekali ya. Daud ini yang selalu diundang oleh Raja Saul untuk bermain kecapi, untuk menghibur Raja Saul. Namun, Raja Saul ini iri kepada Daud. Pada satu kali pernah Daud dilempari tombak oleh Raja Saul. Namun, Daud dapat terhindar dari lemparan tombak Raja Saul adik-adik. Sehingga Daud selamat dan Daud melarikan diri. Sejak saat itu Daud selalu melarikan diri adik-adik. Di dalam Alkitab dikatakan Daud melarikan diri ke daerah Nob, ke daerah Gad, ke Gua Adulam adik-adik. Lalu Daud pun pergi ke Bukit Kehila, padang gurun Zif, untuk menyelamatkan nyawanya dari kejaran Raja Saul. Tiba saatnya dia melarikan diri ke Bukit Hakila, ke padang gurun Zif. Ya, kita mulai membahas di 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25. Pada saat Raja Daud dikejar-kejar oleh pasukan Raja Saul, Raja Daud beserta dengan orang-orang yang beserta dengan dia, adik-adik, pergi ke Bukit Hakila di padang gurun Zif. Nah, ini adalah kali yang kedua di mana Daud mengetahui akan keberadaan Saul. Pada kali yang pertama, Raja Daud pernah satu tempat yang sama dengan Raja Saul, yaitu di padang gurun En-Gedi adik-adik. Di situ bisa saja Daud membunuh Saul adik-adik, karena pada saat itu Saul dan Daud berada di tempat yang sama. Raja Saul sedang mengejar Daud untuk membunuh Daud, tapi Raja Saul tidak mengetahui kalau Daud pun berada di tempat yang sama dengan Raja Saul adik-adik. Ketika Raja Saul hendak membuang hajat di dalam gua adik-adik di En-Gedi, Saul tidak mengetahui keberadaan Daud yang ada di belakangnya adik-adik. Daud yang berada di belakang Saul, orang-orang yang mengikuti Daud berkata, Daud, inilah saatnya kamu dapat membalas dendam. Inilah saatnya, musuhmu ada berada di tanganmu. Saatnya kamu bisa membunuh Raja Saul. Tetapi Daud tidak melakukan hal itu karena Daud bilang, saya tidak mungkin membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Itu adalah kali yang pertama. Kali yang kedua adik-adik didapati di tempat yang sama pula, yaitu di Bukit Hakila di padang gurun Zif. Pada malam hari ketika Saul dan semua pasukannya dan kepala pengawal pasukannya yaitu Abner itu sedang beristirahat di Bukit Hakila adik-adik. Mereka sedang tidur, mereka sedang beristirahat. Ada juga Daud di tempat itu adik-adik. Ada orang yang bersama dengan Daud yang bernama Abisai.
Kita baca ayat yang ke-7. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan. Jadi pada saat itu Saul yang sedang mencari Daud untuk membunuh Daud sedang tidur bersama dengan kepala pasukannya, Abner, dan juga rakyat Israel yang bersama dengan dia. Berbaring tidur di tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali." Abisai, orangnya Daud, berkata, "Inilah saatnya Daud, engkau dapat membunuh Saul beserta dengan pasukannya. Saatnya Tuhan menyerahkan ke dalam tanganmu." Tapi ayat yang 9, Daud berkata, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Lalu kata Daud, "Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, marilah kita pergi." Jadi Daud bilang, walaupun ini kesempatan kali yang kedua, aku dapat menghabisi musuhku, yaitu Raja Saul beserta pasukannya, namun aku tidak bisa menghabisi mereka, karena Raja Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Aku tidak mungkin menghabisi orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud berkata seperti itu. Daud mengerti adik-adik posisinya. Daud sangat menghormati Raja Saul, orang yang telah diurapi Tuhan menjadi raja. Dia tidak berani adik-adik untuk membunuh Saul dan juga pasukan-pasukannya. Lalu adik-adik, Daud menyuruh Abisai untuk mengambil tombak dan kendi yang ada di kepala Saul, sedang Saul tidak melihatnya dan tidak diketahuinya. Lalu Daud pergi ke seberang, jauh dari puncak gunung itu, Lalu Daud mulai berseru kepada Abner. Abner bilang, "Siapakah yang berseru-seru kepadaku? Siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja?" Jawab Daud kepada Abner, "Apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja tuanmu itu. Tidak baik hal yang kau perbuat itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati, karena kamu tidak mengawal tuanmu orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya." Daud bilang sama Abner, "Abner, kamu menjaga raja, tetapi kamu tidak menjaga raja. Saya telah mengambil tombak dan kendi dari kepala Saul, namun engkau tidak mengetahuinya, Abner. Apakah kerjamu? Kerjamu adalah melindungi Raja Saul. Namun, aku dapat mengambil tombak dan kendi itu dari kepala Raja Saul." Daud bilang seperti itu. Lalu Saul bilang kepada Daud, "Suara mukah itu, anakku Daud?" "Ya, tuanku raja." Lalu Daud bilang, "Mengapa tuanku mengejar hambamu ini, mengejar saya? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Kenapa Raja Saul mengejar-ngejar aku? Kejahatan apa yang telah aku perbuat?" Daud berkata seperti itu kepada Saul. "Oleh sebab itu kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambamu ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan. Karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan dengan berkata, 'Pergilah beribadahlah kepada Allah lain.'
Sebab itu janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Jadi Daud bilang kepada Raja Saul, apakah salahku, Raja Saul? Mengapa Raja Saul mengejar-ngejar aku? Aku seperti ayam di padang gurun. Mengapa engkau mengejar-ngejar aku? Apakah itu dari Tuhan untuk mengejar-ngejar aku? Daud bilang seperti itu. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh, dan aku sesat sama sekali. Jadi Saul akhirnya berkata kepada Daud, dan dia menyesali perbuatannya. Engkau dapat saja membunuh aku pada saat ini. Saul berkata seperti itu. Namun engkau tidak melakukannya. Perbuatan saya ini bodoh, anakku Daud. Engkau telah menyelamatkan nyawaku. Engkau tidak membunuh aku, anakku Daud. Lalu Daud berkata kepada Saul, inilah tombak itu ya tuanku raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, Daud bilang, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, Diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud, apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempatnya. Nah, kita lihat di sini adik-adik. Ada kesempatan untuk Daud dapat menghabisi musuhnya, yaitu Raja Saul beserta pasukannya. Namun Daud tidak melakukannya. Daud tetap menghormati Saul sebagai raja, karena pada saat itu Saul masih sebagai raja, yaitu orang yang diurapi Tuhan. Akhirnya Saul sadar bahwa perbuatannya salah. Saul minta maaf kepada Daud, dan akhirnya Saul pulang ke rumahnya, tidak lagi mengejar Daud, adik-adik. Daud bilang kepada Raja Saul, bukan saya yang akan mengambil nyawa tuanku raja. Sebab nyawa tuanku raja ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga akhir cerita adik-adik, Saul, orang yang membenci Daud, mati ketika melawan orang Filistin. Bukan dibunuh oleh orang Filistin, tetapi dia bunuh diri, adik-adik. Saul akhirnya mati bunuh diri pada saat dia melawan orang Filistin. Setelah Saul mati, akhirnya Daud diangkat menjadi raja. Kita mau melihat akan karakter seorang Daud, adik-adik. Daud yang sangat mengasihi Tuhan. Daud pada saat dia masih kecil, dia membawa domba-dombanya ke padang gurun sambil memuji Tuhan, bermain kecapi. Kesukaannya adalah memuji Tuhan. Dia sangat mengasihi Tuhan, dan Tuhan pun mengasihi akan Daud. Terus yang kedua, Daud mempunyai kasih yang tulus kepada Tuhan, dan Daud pun mengasihi akan saudara-saudaranya. Daud mengasihi akan sesamanya. Itu yang membuat Daud takut untuk melakukan kejahatan, karena dia tulus mengasihi Tuhan, tulus mengasihi sesamanya. Yang ketiga yang kita pelajari adalah Daud tetap menghormati raja, walaupun raja sudah menjadi musuhnya. Walaupun raja mengintai nyawanya, namun Daud tetap mengasihi raja, Daud tetap menghormati raja. Dia tahu bahwa Tuhan telah mengurapi Saul menjadi raja, dan Daud pun harus menghormatinya. Bagaimana dengan kita adik-adik? Kalau kita belajar tentang
karakter Daud ini, hendaknya kita menghormati akan orang yang lebih tua dari kita. Entah itu orang tua kita, bapak, ibu, ayah, ibu, mama, papa, hendaknya kita hormati. Setiap perkataan, apapun, nasihat, ataupun kata-kata yang keluar dari orang tua kita, hendaklah kita menghormati orang tua kita. Pertama, kita menghormati Tuhan dengan kita bergereja, dengan kita berdoa, dengan kita memuji Tuhan, dengan kita bersyukur, kita menghormati Tuhan, kita membaca Alkitab, kita belajar untuk menuruti segala apa yang Tuhan mau. Yang kedua, kita menghormati orang tua kita. Kalau adik-adik punya kakak, hormati kakak. Adik-adik punya guru di sekolah, hormati guru kalian. Dan kasihilah sesamamu. Kasihilah teman-teman, teman-teman sekolah, teman-teman di rumah. Kasihilah teman-teman, kasihilah kakak, kasihilah adik-adik. Kasih yang tulus dari Tuhan hendaknya kita pakai untuk mengasihi akan sesama kita, adik-adik. Sampai di sini, firman Tuhan Kak Esther bawakan bahwa karakter Daud, orang yang mengasihi Tuhan, dia pun menghormati raja, dia pun tetap mengasihi sang raja walaupun dia ada di dalam bahaya. Dia yakin, dia mempunyai iman, Tuhan beserta dengan dia. Amin adik-adik. Ayat hafalan pada minggu saat ini ada di 1 Petrus 2 ayat yang ke-17. Kita buka sama-sama. 1 Petrus 2 ayat yang 17. Kita baca sama-sama adik-adik. 1 Petrus 2 ayat yang ke-17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hormatilah semua orang, teman-teman, sesama kita, saudara-saudara kita, kasihlah saudaramu, saudara kita semua, kita harus mengasihi, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Hormatilah pemimpin kita, hormatilah orang tua kita, hormatilah Bapak Ibu Gembala kita, Ibu Guru, Bapak Guru di sekolah. Kiranya kasih Tuhan yang tulus kepada kita dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati, kita mau berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami telah mendengar firman-Mu, bagaimana Daud yang mengasihi Tuhan ketika Daud dalam bahaya, namun dia tetap percaya bahwa Engkau menyertai Tuhan, dan Daud tetap menghormati akan musuhnya yaitu Raja Saul, sehingga Daud tidak berbuat hal yang tidak menyenangkan terhadap Raja Saul, namun Daud tetap menghormati Raja Saul. Biarlah Tuhan kami belajar untuk menghormati orang tua kami belajar untuk menghormati ibu bapak gembala kami, ibu bapak guru kami, orang yang lebih tua dari kami. Ajari kami Tuhan untuk mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi sesama kami. Terima kasih buat saat ini, biarlah firman-Mu itu selalu membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, bye. Puji Tuhan adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan, lewat suara kita dengan nyanyian kita juga sudah mendengarkan isi hati Tuhan lewat firman Tuhan tadi. Sekarang tiba saatnya kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Hanya yakin dan percaya apa yang kita lakukan hari ini tidak sia-sia, melainkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu kita mau tetap memuji nama Tuhan, kita mau bilang terima kasih sama Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita mau angkat pujian ini dari awal lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Kau telah pimpin dan serta ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ibadah kami ini boleh selalu menyenangkan hati-Mu, boleh untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus pertemukan kami kembali di ibadah sekolah minggu kami di minggu depan. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan boleh kembali bersama-sama bersuka cita untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di minggu depan adik-adik. Puji Tuhan. Bye-bye. God bless you.